Salam Kedai Reka, salam inovasi. Tingginya penderita gagal jantung di Indonesia membuat Universitas Negeri Jakarta menciptakan alat resusitasi jantung paru. Alat ini berguna untuk menunjang kemandirian alat kesehatan yang digagas oleh pemerintah Indonesia. Alat resusitasi jantung paru ini digunakan untuk penderita gagal jantung yang berumur 12 tahun ke atas. Alat resusitasi ini bergerak dengan kecepatan rotasi antara 60 hingga 100 kali per menit. Alat ini digerakkan dengan sistem pneumatik dengan tekanan 1 MPa. Alat ini mudah dalam penggunaan dan murah dalam perawatan. Alat ini dapat diatur ukurannya sesuai dengan tubuh pasien. Dengan kandungan lokal 90%, menjadikan produk alat resusitasi jantung paru satu-satunya buatan dalam negeri. Fromedia. Fromedia adalah salah satu tenant IBES yang fokus menciptakan berbagai produk mobile learning. Mobile learning merupakan media pembelajaran yang khusus dibuat untuk dijalankan melalui perangkat telepon pintar. Dengan aplikasi mobile learning, siswa dapat belajar lebih mudah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini, kami telah mengembangkan 8 aplikasi mobile learning, yaitu telah diintegrasikan dengan teknologi augmented reality berdasarkan kerangka pedagogi dari siswa sekolah menengah, serta ditekankan membantu dalam komunikasi pembelajaran secara interaktif dan komunikatif sehingga pembelajaran lebih bermakna. Massive Open Online Courses. Saat ini, perkembangan teknologi digital dalam pembelajaran menjadi lebih cepat dari yang diproyeksikan sebelumnya. Fenomena ini menjadi sebuah tantangan bagi Universitas Negeri Jakarta untuk segera bertransformasi dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya teknologi, metodologi pembelajaran, serta difusi inovasi keilmuan pendidikan sebagai ciri khas UNJ. Salah satu produk dari teknologi digital adalah Massive Open Online Courses. MOOCs merupakan sistem pembelajaran terbuka yang bisa membuat materi pembelajaran di dalamnya dapat disebarkan secara luas dan sesuai dengan pembelajaran partisipatif. MOOCs UNJ beralamat di https://moocs.unj.ac.id/. MOOCs menyediakan kursus online dengan core keilmuan pendidikan, diantaranya adalah materi strategi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pembinaan kompetensi mengajar, dan banyak kursus online lainnya. MOOCs memiliki berbagai fitur tampilan yang disesuaikan untuk kebutuhan dan preferensi pengguna, seperti visual impairment, seizure and epileptic, color vision deficiency, ADHD, learning, serta berbagai penyesuaian lainnya. MOOCs UNJ menggunakan bentuk penyajian materi dalam format micro-learning yang memiliki keunggulan interaktivitas, peer-to-peer pedagogi immediate result, diverse format, budget-friendly, quick achievement, ideal for tagging, dan fast-paced culture. MOOCs dengan sistem micro-learning ini diharapkan dapat meningkatkan engagement antara konten course dengan peserta. Pengembangan MOOCs microlearning ini menjadi inovasi dan kontribusi UNJ untuk menjawab tantangan dalam tren pembelajaran di era digital. Produk inovasi yang dihasilkan oleh UI PT STEAM berorientasi pada pengembangan dan penerapan model pembelajaran serta pengembangan learning kit berbasis STEAM yang sesuai dengan kurikulum di semua jenjang pendidikan. Integrasi pendekatan STEAM sebagai inovasi pembelajaran multidisiplin berfokus pada pengembangan keterampilan abad 21.
Keunggulan produk inovasi berupa pengembangan dan implementasi model serta learning kit berbasis STEAM dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan, relevan dan bermakna untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif, kohesif, dan produktif. Menghadirkan sebuah inovasi berupa pengembangan robot guru untuk latihan kecerdasan linguistik dan kinestetik pada anak berkebutuhan khusus. Dengan meningkatkan kecerdasan linguistik dan kinestetik pada anak hambatan intelektual, mereka akan lebih percaya diri, mampu berinteraksi lebih efektif dengan lingkungan sekitar, dan bisa hidup mandiri di masa depan. Pemilihan inovasi robot pembelajaran salah satunya didasarkan pada penggunaan robot di bidang pendidikan yang masih terbatas dan kemampuan teknologi mesin yang dapat memproses informasi dalam jumlah besar. Pengembangan robot pembelajaran ini menggunakan metode research and development yang mencakup 4 langkah perencanaan prototipe. Tahap pertama berupa analisis yang akan dimulai dengan mencari definisi, spesifikasi, serta hasil-hasil penelitian terkait. Kedua, pembentukan prototipe sistem secara keseluruhan. Tahap 3, pengembangan sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pengujian sistem secara keseluruhan menggunakan kriteria pengujian. Inovasi robot pembelajaran ini memiliki sasaran implementasi untuk anak hambatan intelektual di sekolah luar biasa. Melalui penggunaan robot pembelajaran dapat memberi stimulus pembelajaran linguistik dan kinestetik yang menyenangkan. Kami percaya inovasi MiRobot, robot pembelajaran, dapat menjadi solusi untuk membantu anak hambatan intelektual dalam meningkatkan kecerdasan linguistik dan kinestetik. Produk unggulan serum gel dan masker gel peel-off yang mengandung ekstrak buah mundu atau Garcinia dulcis. Buah Garcinia dulcis telah diteliti oleh tim PUI Kosmetika Bahan Alam LPPM UNJ, memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan anti-elastase. Dua aktivitas ini berperan besar dalam penghambatan penuaan atau anti-aging. Oleh karena itu, pemanfaatan bahan alam lokal ini sangatlah tepat untuk pengembangan kosmetika. Uji-uji telah dilakukan, baik uji fitokimia, uji aktivitas, uji kandungan bahan aktif, dan uji formulasi maupun evaluasi sediaan kosmetika. Gentra Waste Management adalah pusat unggulan iptek pengolahan sampah yang memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi kepada negara pada program Indonesia Bebas Sampah tahun 2030. Perlu untuk diketahui bahwa proses pengolahan sampah di Bank Sampah Mutiara ada 3 jenis, yaitu pertama pencacahan plastik, kedua komposter POC, dan ketiga yaitu pengolahan sampah organik menggunakan mesin insenerator. Bank Sampah Mutiara mendapat hibah pengabdian masyarakat dari Kemendikbud tahun 2018-2020. Hibah program Kementerian Wilayah mengenai pengolahan sampah terpadu berbasis teknologi. Produk yang dikembangkan ini berkaitan dengan Master Diagnostics Foodborne Pathogen Disease Detection Kit dalam bentuk formula reagen yang dapat digunakan untuk mendeteksi bakteri foodborne pathogen baik dari biakan murni maupun pangan menggunakan metode polymerase chain reaction gradient dan metode real-time PCR.
Saat ini sudah dikembangkan 12 master diagnostik. Alat ini diciptakan untuk melatih keseimbangan ang tunarungu di sekolah luar biasa. Terdapat 12 stage latihan yang tersusun dari mudah ke sulit. Terdapat 3 warna lampu yang menandakan lompatan yang harus dilakukan di antaranya. Merah lompat menggunakan 2 kaki, kuning lompat menggunakan kaki kanan, hijau lompat menggunakan kaki kiri. Snack bar ini berbahan baku tempe dan ubi ungu yang diformulasi untuk atlet atau masyarakat umum. Snack bar ini menggunakan bahan baku utama, yaitu tempe dan ubi ungu dengan penambahan bahan-bahan lain yaitu biji labu kuning, biji bunga matahari, wijen, gula palem, dan madu. Snack bar ini berbahan dasar pangan lokal yang dapat diterima secara sensori dan mengandung tinggi energi, tinggi protein, serat dan tidak mengandung kolesterol. Modern Test Calibration for UNJ Learning atau MOCUL merupakan aplikasi yang dikembangkan berbasis program R, di mana bahasa pemrograman ini bersifat open source atau dapat dikembangkan secara mandiri tanpa membutuhkan lisensi khusus dan berbayar. Sehingga, sesuai dengan kebutuhan stakeholders pengukuran dan penilaian pendidikan yang bersifat mobile, akurat, presisi, cepat, praktis, dan gratis. Hasil analisis perhitungan dan grafik dapat langsung diketahui sesaat setelah angka atau skor dimasukkan tanpa login. Aplikasi MOCUL yang saat ini telah dipublish menggunakan RAS model sebagai dasar kalibrasi instrumen, seperti parameter pengukuran dalam RAS model pada umumnya. Hasil MOCUL membaca tingkat kesulitan, informasi butir, reliabilitas, plot ICC, dan lain-lain. Aplikasi Minatku adalah aplikasi tentang pemetaan minat siswa berdasarkan teori RIASEC. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif informasi bagi siswa SMP kelas 9 yang akan melanjutkan studi pada jenjang berikutnya. Pemilihan studi lanjut ke sekolah menengah atas atau SMA atau ke sekolah menengah kejuruan atau SMK dapat diinfokan juga melalui aplikasi ini berdasarkan kepribadian siswa. Penggunaan aplikasi ini sangat mudah. Setelah login, siswa diarahkan untuk mengisi butir-butir pernyataan. Jika telah terisi semua, maka hasilnya dapat langsung diunduh yang berisi rekomendasi untuk pemilihan studi lanjut ke SMA atau SMK berdasarkan peminatan siswa. Aku Unggul merupakan jenis media pembelajaran digital dengan tipe mobile learning yang memberikan kesempatan kepada siswa sekolah dasar, khususnya kelas 4 SD untuk unggul di saat pandemi COVID-19 sehingga learning loss dapat semakin diminimalisir terjadi. Aku Unggul dirancang dengan menggunakan kaidah Integrated Mobile Learning System yang memadukan antara pembelajaran formal dan informal yang membantu siswa untuk belajar, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Konsep dasar mesin ini yaitu melakukan proses penekanan, press, pada komponen cetakan yang di dalamnya sudah terdapat cacahan plastik. Kemudian sistem pemanas melakukan proses pemanasan sehingga terbentuklah plastik padat yang dapat digunakan sebagai langkah awal untuk produk feature otomotif. Antena multiband merupakan jenis antena yang banyak dibutuhkan untuk menjawab tantangan pengembangan teknologi telekomunikasi yang bekerja pada beberapa band frekuensi yang berbeda. Desain dan pengembangan antena multiband untuk aplikasi sistem komunikasi seluler yang bekerja pada daerah frekuensi GSM, UMTS LTE, dan 5G. Pintar AIMA,
KPAUD merupakan seperangkat media bermain digital berisikan buku digital dan video pembelajaran yang terdiri dari 3 seri utama, yaitu seri keterampilan hidup, seri keterampilan sosial, dan seri karakter profil pelajar Pancasila. Alat antropometri nimbang balita merupakan alat ukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala balita terintegrasi yang dilengkapi dengan alat ukur suhu badan, display video, hasil pengukuran dalam bentuk output digital, suara, dan fisik. Smart antropometri nimbang balita ini merupakan hasil luaran penelitian produk inovasi LPPM UNJ tahun 2021 serta penelitian terapan unggulan perguruan tinggi tahun 2022. Luaran penelitian ini juga telah dipublikasikan di jurnal dan beberapa proceeding internasional bereputasi sebagai berikut. Alat antropometri nimbang balita telah mendapatkan sertifikat layak pakai dari Laboratorium Kalibrasi serta telah diuji coba di Posyandu Cempaka Kelurahan Larangan Selatan, Kota Tangerang, Banten, dan mendapatkan respon yang sangat baik dari para kader maupun orang tua balita. Dengan penerapan alat antropometri nimbang balita, diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana di Posyandu sehingga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan standarisasi pelayanan kesehatan di Posyandu. Pengukuran suhu tubuh dilakukan dengan mendekatkan tangan atau bagian tubuh lainnya pada sensor suhu yang terdapat pada alat dan hasilnya akan muncul pada 7 segmen 4 digit. Pengukuran tinggi badan dilakukan secara otomatis dengan mendeteksi bagian atas kepala pasien.